Hai guys, akhirnya aku kembali lagi setelah berapa lama aku gak bikin video. Kayaknya udah hampir setahun terakhir aku upload tuh kayak Januari ya guys. Kalian apa kabar guys? Semoga kalian baik-baik aja, karena sekarang topik yang bakal aku bawain sekarang adalah tentang kegagalan. Of course, sebenarnya tujuan aku buat video ini tuh buat teman-teman di luar sana dan teman-teman aku juga yang emang lagi struggle banget sama perkuliahan kayak gitu kan sekarang tuh habis pengumuman UTBK, terus bulan kemarin habis UTBK dan lain-lain. Aku tahu banget struggle kalian, aku tahu banget struggle teman-teman kayak gimana menghadapi UTBK, ujian ini, daftar sana daftar sini, dan pasti ada juga yang lolos, ada juga yang gagal. Dan aku mau ngasih ucapan selamat bagi kalian yang lolos ke universitas yang kalian mau, yang kalian impikan, ataupun kedinasan, apapun itu, Akpol atau Akmil. Selamat ya guys, karena aku tahu banget usaha kalian tuh pasti nggak main-main. Dan buat kalian yang belum lolos atau belum berhasil masuk ke kampus impian kalian, kalian jangan menyerah guys. Karena apa? Karena aku juga nggak lolos guys kemarin. Aku nggak lolos 2 kali. Aku waktu itu SNBP aku nggak lolos, aku UTBK juga aku nggak lolos. Dan sebenarnya aku bikin video ini karena banyak banget pembelajaran yang bisa diambil dari pengalaman aku, dan aku mau sharing-sharing ke kalian. Dan aku harap pembelajaran yang aku kasih ke kalian bakal ngebantu kalian semua dan teman-teman aku di luar sana. Karena aku ngerti banget guys struggle kalian menghadapi perkuliahan ini di umur 17 atau 18 tahun ini, atau kalian yang umur 19 tahun. Rasanya tuh kayak kita pengen kecil lagi gak sih? Kita tuh gak mau mikirin ini, tapi kayak kita tuh dipaksa dewasa gak sih? Oke guys, di video ini aku mau fokus buat kalian yang belum lolos masuk ke universitas yang kalian mau. Jadi sekali lagi aku ucapin selamat bagi kalian yang udah lolos, dan selamat juga buat kalian yang gagal atau belum lolos. Karena apa? Aku mau kasih tahu kalian satu rahasia. Oke, pertama-tama aku tahu kalian yang udah gak lolos tuh pasti sedih. Kalian pasti kayak rasanya usaha kalian sia-sia. I know guys, I know, and it's okay. I'm proud of you. Karena kayak aku juga kemarin tuh aku cerita sedikit ya. Kemarin tuh aku UTBK, aku tuh belajar dari tahun kemarin. Dari Agustus tuh aku udah belajar UTBK guys, Agustus 2004. Dan aku kan les gitu kan, aku bimbel. Aku belajar, aku TO terus aku evaluasi tiap TO. Aduh, maaf banget guys, ini aku mau nangis deh. Tapi hasil apa? Aku gagal 2 kali. Aku gagal di SNBP, aku gagal di UTBK. Dari pengalaman aku yang kemarin, dari banyak struggle kalian tahu nggak? Setiap aku, pokoknya dari proses aku belajar UTBK itu tuh beneran, wah kerasa banget itu nangis setiap hari. Tiap abis TO aku nangis, overthinking. Yes, I know, it's happened to me guys. Ini sebenarnya aku nahan nangis karena aku pengen nangis bikin video ini, karena aku jadi kayak deja vu gitu guys. Aku mau tanya dulu sama kalian, mimpi kalian tinggi, kalian mau masuk misalnya Universitas Indonesia, kalian mau ke luar negeri, kalian misalnya mau jadi dokter, kalian mau jadi pengacara, kalian mau jadi hakim, kalian mau jadi arsitek, mau jadi apa-apa. Tapi dengan 1 kali gagal kalian udah nyerah, udah down kayak gitu. Jangan berharap guys. Maksud aku tuh kalau misalnya mimpi kalian tinggi banget, kalian harus siap buat gagal. 1 kali gagal, 2 kali gagal, 3 kali gagal, 4 kali gagal, 5 kali gagal gak cukup. 1 kali gagal kalian udah bilang kayak aku gak bisa, kayaknya aku emang gak jago, udah deh gak usah. Ya udah sih, bye bye. Kalian usah ngarep mimpi kalian itu bakal kalian dapetin. Oke, kita nggak usah nangis dulu ya guys, bentar. Aku mau nangis. Aku punya prinsip gagal menurut aku. Dulu aku tuh orangnya yang kayak
Kalau misal aku udah gagal sekali tuh aku langsung mulai beli diri aku sendiri tuh aku orang gagal, aku orang gak bisa, aku orang yang lemah. Dan aku tuh langsung kayak ya udah aku nerima diri aku sendiri kalau aku tuh lemah, kalau aku tuh bodoh, kalau aku tuh nggak pinter, kalau aku ya udah gini-gini aja, aku tuh nerima apa adanya. Terus bukannya kita emang harus nerima diri sendiri ya? Ya betul guys, kita emang harus nerima diri sendiri. Karena konsep bahagia seorang manusia itu ya akhirnya ya kita harus menerima diri sendiri apa adanya. Kita harus nyaman sama diri sendiri gitu kan. Kita nggak bisa memaksakan diri sendiri. Kunci hidup tenang di dunia ini adalah dengan menerima diri kita sendiri apa adanya. Tapi aku tanya sama kalian, kalian yang di sana bilang udah nerima diri sendiri tapi masih nggak nyaman sama diri sendiri, masih iri sama orang, masih suka jelek-jelekin orang, ngejatuhin orang karena kalian iri sama pencapaian mereka, terus kalian ngomong-ngomong kayak udah sih aku mah gini-gini aja, aku udah nerima diri aku sendiri sih. Gak usah deh sok-sokan bilang kayak gitu, gak usah. Kalian cuma bisa jatuhin orang, kalian tuh artinya belum bisa nerima diri sendiri. Dulu aku tuh orangnya kalau misalnya udah satu kali gagal atau aku tuh ngehadapin kegagalan tuh aku langsung down. Aku down, terus aku nyerah. Dan aku mikir apa coba? Aku mikirnya tuh kayak udah deh, aku mah gini-gini aja, udah deh. Nerima bener-bener nerima situasi yang sekarang aku alamin, yang kayak aku tuh gagal tapi aku tuh langsung nyerah, aku nggak mau nyoba lagi. Di situ tuh aku gagal tapi aku langsung nyerah, kayak bye, I'm done. Pikiran aku di situ kayak cuman satu, ya udah kalau misalnya aku nggak bisa jadi apa yang aku mau, ya udah yang penting aku hidup, aku bisa makan, aku punya keluarga, aku punya temen, ya udah aku hidup biasa-biasa aja, gini-gini aja. Lagian juga ya udah sih nggak terlalu penting juga. Dulu guys aku tuh waktu belajar UTBK kan, aku bingung, pokoknya ini TO keberapa ya, mungkin ada TO keempat atau ketiga aku lupa. Di situ tuh TO aku turun guys, TO aku turun, terus aku langsung down gitu. Di situ aku langsung down dan aku nyerah. Kalian tau gak di pikiran aku apa? Iya, kayak tadi pikiran aku, ya udah deh, aku langsung ke swasta aja deh, aku nggak mau belajar UTBK lagi, aku udah relain apapun, udah deh, nggak usah dilanjutin deh, aku udah capek sama TO, aku udah capek. Kalian tau nggak, pikiran nyerah di awal itu bisa ngerusak mindset kalian. Jangan train otak kalian buat nyerah duluan, karena gimana kalian mau berhasil kalau misal kalian terus-terusan, kalau misalkan gagal, kalian nyerah, down, nggak ngapa-ngapain, ya udah kalian nggak akan pernah berhasil. Kenapa aku bilang kalau misalnya pikiran kayak menyerah kayak gitu tuh bisa destruktif banget, ngancurin mindset kalian, ngancurin diri kalian sendiri. Karena I've been in that situation, trust me, I've been there guys, I've been there. Dan sekarang aku udah petik pelajarannya dan aku udah kayak berdamai dengan diri sendiri, dan aku udah tahu kenapa aku kayak gitu dan seharusnya aku nggak kayak gitu. Situasi kayak gitu tuh ngebuat kita buta guys, bukan buta mata ya, bukan buta berarti kita nggak ngeliat guys, tapi kalau misalnya orang itu udah nyerah duluan, mereka buta akan opportunity di depan mereka gitu. Kalian nyerah dan udah nerima apa adanya kalian kayak gini-gini aja, kalian tuh udah gak bisa ngeliat kesempatan-kesempatan yang ada bener-bener tepat di depan kalian. Kesempatan itu udah nungguin kalian, tapi karena kalian udah nyerah, bye-bye. Kesempatan itu hilang. Bukan hilang, kalian emang gak ngeliat kesempatan itu, kalian buta karena kalian udah nyerah duluan, kalian down, kalian nyerah duluan, nerima apa adanya. Coba deh bayangin guys, masih banyak opportunity di depan kalian, tapi cuman gara-gara kalian nyerah gitu aja, ya udah opportunity itu nggak jadi milik kalian. Padahal kayak satu langkah lagi kalian berusaha, kalian bangkit dari kegagalan itu, mungkin kalian udah dapetin apa yang kalian mau. Kuncinya satu guys, kalau kalian gagal, bangkit. I know itu susah banget buat bangkit dari kegagalan, tapi trust me, it's worth it. Jadi maksud perkataan aku tadi tuh, tolong banget guys, kalau kalian dihadapin sama kegagalan, jangan sekali-kali kalian nyerah tapi nggak bangkit lagi. Karena ada orang, termasuk aku dulu aku tuh nyerah, tapi aku tuh down terus, dan cuma bisa nyalahin diri sendiri gitu. Bukannya evaluasi, tapi aku nyalahin diri sendiri. Aku nerima diri aku kayak gini-gini aja, ya udah aku nerima kalau aku nggak pinter, kalau aku kayak gini-gini aja orangnya, aku
aku nerima apa adanya. Dan apa, aku nggak bisa ngelihat opportunity di depan aku nggak bisa lihat peluang di depan aku yang emang segitu banyak yang bisa bawa aku ke mimpi aku. Kalian bayangin aja guys, misalnya kalian tuh sebenarnya menang satu undian hadiah uang, tapi terus uang itu tuh dianterin langsung ke depan rumah kalian, tapi gara-gara kalian gak mau buka pintu itu karena kalian malu, tapi kalian gak mau buka pintu itu karena kalian trauma, ya udah nggak jadi deh buat kalian hadiahnya, uangnya nggak jadi buat kalian, opportunity kalian hilang. Jadi guys, karena topik kali ini emang aku khususin buat kalian dan teman-teman aku dan semuanya yang mungkin relate, yang lagi merasakan atau abis merasakan ditolak UTBK atau ujian-ujian yang lain atau ditolak universitas yang kalian mau. Jadi kita langsung aja pada intinya. Oke guys, jadi kan aku emang udah gagal ya. Oke, aku gak lolos UTBK dan teman-teman aku juga banyak yang gak lolos juga, tapi gak banyak sih, maksudnya ada yang lolos, ada yang enggak. Kalian tahu guys, kayak aku bilang tadi, proses UTBK tuh nggak gampang. Bagi aku kemarin, aku tuh down berkali-kali. Kalian tahu aku gagal di TO berapa kali? Berkali-kali, nggak usah hitung. Aku gagal berkali-kali, aku nyerah berkali-kali. Oke, aku tekanin lagi di sini, karena ini karena aku nyeritain pengalaman aku, dan aku udah tahu evaluasi apa yang harus aku ambil dari pengalaman aku, dan aku udah tahu pembelajaran apa yang aku ambil dari pengalaman aku. Jadi aku mau sharing ke kalian. Dari proses itu tuh nggak gampang guys, kayak yang aku bilang tadi, aku udah gagal berkali-kali. Nah, sekalinya aku gagal TO tuh aku langsung down banget ya, down banget. Dan aku tuh down, mungkin downnya tuh sehari 2 hari, tapi di situ tuh aku usahain buat bangkit lagi. Di awal-awal tuh aku sempet pernah down 1 minggu, aku nggak belajar UTBK gara-gara aku ngeliat skor sendiri tuh kayak gue nggak bisa. Iya, aku relate banget guys, itu kayak nyakitin hati banget. Dan lama-kelamaan karena aku sering gagal, maksudnya karena aku sering down sama nilai TO aku, kalian tahu apa? Di situ aku langsung dapet insight, cahaya. Aku langsung dapet kayak, situ aku langsung dapet insight bahwa kayak aku bisa bangkit. Kalau down itu tuh cuman sementara. Aku mau kasih tahu sesuatu buat kalian. Kalau gagal itu cuman distraksi doang. Distraksi. Karena sebenarnya ya, gagal itu adalah jalan menuju kesuksesan. Kalian mau sukses tapi kalian tuh nggak mau gagal, nggak bisa guys. Jadi kalian tuh nggak usah takut sama kegagalan, karena gagal itu cuma distraksi kalian doang. Kalian punya pilihan, kalian mau lanjut bangkit atau down di tengah-tengah jalan. Kalian mau lanjut buat evaluasi, lanjutin menuju ke tujuan yang kalian mau, atau kalian mau berhenti di tengah-tengah jalan dan goodbye universitas yang kalian mau. Goodbye. Nih guys ya, tolong camkan, gagal itu distraksi. Kalian jangan mau kalah sama gagal. Karena jujur ya, saking sering aku gagal tuh aku sampai mikir kayak rasanya nikmat banget, tau gak sih guys? Kayak proses belajar UTBK tuh kayak kita tuh gak bisa mentingin hasilnya, tapi kita tuh harus menikmati prosesnya. Jadi setiap kali aku gagal tuh aku selalu bangkit lagi. Mungkin di awal-awal aku gagal tuh aku kayak down lama banget, tapi aku belajar di situ, aku bangkit lagi. Nah, kemarin guys nih, waktu sebelum Hamin sebulan UTBK tuh kan aku ada intensif di tempat les gitu. Awalnya aku gini loh guys, awalnya aku kayak intensif gak ya? Apa aku menyerah aja di sini? Apa aku intensif? Di situ aku kayak udah mikir aku mau nyerah aja deh, aku nggak mau lanjutin. Dan kalian tahu di situ tiba-tiba otak aku bilang kayak, just jangan nyerah. Walaupun nanti hasilnya kamu gagal, mau berhasil, ataupun misal worst case kamu gagal di akhir, kamu nggak lolos, ya udah, at least you tried guys, you tried. Karena kalau misalnya aku gagal di UTBK juga, aku dapat pembelajaran dari kegagalan itu. Kayak aku dapat pembelajaran selama proses aku belajar, kayak aku dapat bahwa
sebenarnya kayaknya ada cara aku belajar yang salah. Cara aku belajar tuh ada yang salah. Dan aku harus evaluasi ini, itu. Dan aku mikir, kalau misalnya aku nggak lewatin proses UTBK itu, atau aku nggak gagal, mungkin aku nggak akan dapet insight kayak gini. Aku mungkin nggak dapet pemikiran kayak gini. Aku mungkin nggak bisa ubah mindset aku. Jadi ya, seperti yang aku bilang tadi guys, gagal itu cuma distraksi. Jadi kayak misalkan gagal terus kalian down, nah down itu nggak apa-apa, cuman jangan kelamaan, karena down itu cuma distraksi kalian buat menuju jalan yang selanjutnya. Jadi kayak kalian lagi jalan nih, terus tiba-tiba kalian kesandung batu, terus kalian kayak udah nggak mau jalan lagi, tuh distraksi kayak gitu. Down itu distraksi, gagal itu distraksi. Jadi kalau kalian gagal satu kali, itu tuh cuman sementara. Kalian merasa down gara-gara kalian gagal, rasa down itu cuma sementara, trust me, sementara. Oke, kalian boleh down 1 hari, 2 hari, tapi hari ketiganya kalian harus bangkit lagi. Kalian lanjutin apa yang kalian kerjain itu, kalian evaluasi dengan berat hati. I know, hati kalian berat buat lanjutin, tapi tolong lanjutin lagi. Karena jalan menuju sukses itu susah banget. Banyak kegagalan, banyak distraksi. Roma tidak didirikan dalam 3 hari. Jadi pesannya adalah jangan takut sama gagal. Karena kalau kita mau menuju kesuksesan, kita harus menempuh ribuan kegagalan. Dari kegagalan itu kita bisa naik terus levelnya. Karena kalau misalnya kalian gak pernah gagal, kalian mau langsung enaknya aja kayak gitu, dapat ini, dapat itu, dapat ini, ya udah, diri kalian gak akan terlatih. Ini adalah circle yang gak boleh kalian ikutin deh. Pertama, gagal, terus kalian dendam, terus kalian down, terus kalian marah, kecewa, terus kalian self-harm, terus kalian terus-terusan kayak gitu, terus gagal lagi, kalian down, kalian nyerah, kalian self-harm gara-gara itu. Jangan sampai kayak gitu. Jadi cara yang benar gimana sih? Kalian gagal, kalian dendam, kalian marah. Dengan dendam, kemarahan kalian itu, kalian balas dendamnya, bukan self-harm, tapi kalian balas dengan ambisi kalian yang kuat. Kalian tahu gak sih, aku pernah bilang ke temen aku kayak gini, Ki, kamu tahu nggak, aku tuh kalau misalnya nanti UTBK gagal, aku nggak terlalu sedih loh. Terus dia kayak, kenapa? Kan orang-orang sedih kalau UTBK gagal, atau mungkin orang-orang kalau misalnya menghadapi kegagalan pasti sedih. Kok kamu nggak sedih sih? Dia bingung, kenapa aku bilang kayak gitu. Aku bilang lagi kayak gini, sebenarnya aku seneng tahu kalau misalnya aku gagal. Aku bilang kayak gitu. Ya, kalian pasti heran kan kenapa aku bilang kayak gitu. Karena temen aku juga heran. Temen aku bilang gini, hah, kenapa sih kamu selalu bilang gitu? Aku tuh selalu gak ngerti sama perkataan kamu, tahu Jas. Terus aku bilang lagi kayak gini, Ki, kamu tahu gak sih, setiap aku gagal, aku dalam diri aku tuh pasti dendam. Ada dendam, aku marah kalau aku gagal. Tapi kamu tahu gak sih Ki, kalau misalnya aku gagal, tiap aku gagal tuh muncul ambisi kuat dari diri aku buat balas dendam itu, buat ngelakuin semua hal di luar keberanian aku, buat ngelakuin hal yang lebih, yang sebelumnya aku gak berani lakuin, tapi gara-gara kegagalan itu aku marah, aku balas dendam, aku ngelakuin hal yang sebelumnya aku takut. Dan apa? Kita bisa naik level dari kegagalan yang kita alami. Seperti kataku tadi guys, mending daripada kalian gagal, nyerah, kalian down, self-harm, akhirnya gitu-gitu aja circle-nya, dan kalian gak akan naik level. Kenapa gak gunain dendam kalian, kemarahan kalian karena gagal, jadiin ambisi yang kuat, jadiin lompatan kalian untuk menuju sukses. Gunain baik-baik kesempatan di balik kata gagal. Gagal itu gak bad kok guys, gagal itu bukan berarti kalian bad. Jadi sebenarnya gagal tuh gak rugi-rugi amat, ada opportunity. Sekarang gini deh mindsetnya, mending kita mikir setiap kegagalan itu pasti ada opportunity. Setiap hal yang negatif tuh pasti ada opportunity. Jadi kita tuh harus melihat dari sekarang. Aku mau kita semua ngelihat semua kejadian tuh dari hal-hal yang positif. Aku percaya banget guys, aku percaya banget sama diri sendiri kalau gagal itu bener-bener
bakal bikin kita menuju sukses lebih cepat. Iya, karena emang kita mau menuju sukses, mimpi kita tuh tinggi, tapi kita tuh gak mau gagal, gak bisa. Mimpi kalian tinggi tuh kalian harus hidup di neraka. Bukan hidup di neraka, cuman maksudnya kayak kalian harus siap dengan mental kalian, dengan rasa down, dengan rasa sakit dari kegagalan, dengan rasa gak nyaman. Kalian harus siap, ya mau gak mau. Terus kalian pikir orang-orang kayak Bill Gates yang kaya di sana itu gak pernah merasakan kegagalan? No. Stop buat bikin otak kalian tuh mikir ngeluh mulu pikirannya. No, stop ngeluh terus, stop. Itu tuh bikin destruktif, tau gak? Ngancurin mindset kalian, ngancurin pikiran alam bawah sadar kalian kalau kalian tuh ngeluh mulu. No, stop. Ingat konsep yang aku jelasin tadi, guys. Gagal itu sementara, gagal itu distraksi. Jadi kalau kalian down, boleh kalian down, cuman cepet-cepet kalian bangkit. Jangan ngabisin waktu kalian sampai kalian nanti jadi buta, nggak bisa lihat opportunity di depan kalian. Opportunity itu banyak banget di depan kalian, cuman karena kalian males aja, kalian udah males, kalian udah nyerah duluan, kalian down. No guys, kalian jangan train otak kalian buat ngeluh terus. Kenapa coba? Nih, aku mau jelasin kenapa kalian kayak gini-gini aja. Karena kalian dari dulu ngetrain otak kalian tuh ngeluh terus. Kalian ngetrain otak kalian tuh selalu yang jelek-jelek ya. Aku tuh nggak bisa, udah aku gini-gini aja. Kenapa sih orang bisa tapi aku nggak bisa? Berarti aku bodoh. Udahlah segini aja, capek. Nah, no, jangan kayak gitu. Otak kalian tuh ketrainnya tuh kayak gitu. Otak kalian tuh kelatihnya tuh kayak gitu. Otak kalian tuh ngerekam kalian tuh kayak gitu. Jadi dari sekarang, kayak video sebelumnya yang aku bikin tuh, ubah mindset kalian. Oke, tolong ya guys, ubah mindset kalian. Nah, aku mau cerita guys. Ini tuh cerita dari temen aku. Jadi dia tuh kan maunya ke ITB kan, UTBK. Cuman dia tuh keterimanya tuh di pilihan terakhir. Nah, dia tuh pengen banget masuk fakultas hukum. Dia tuh pengen banget masuk hukum di UI. Nah, sekarang tuh dia tuh keterimanya tuh D4 di, aku gak akan ngasih tahu di mana, cuman pokoknya di situ. Dia tuh curhat ke aku tuh pengen banget ikut simak UI, aku pengen nyobain UI, cuman dia tuh ada kendala ekonomi. Kalau misalnya dia bisa UI, lolos UI juga, dia nggak tahu cara bayar ya, karena dia tuh ada kendala ekonomi. Terus aku bilang kayak gini, ya udah, kenapa nggak lanjut tahun depan aja kamu masuk UI-nya? Maksudnya aku, sekarang kamu lanjutin dulu aja kamu di universitas itu, di tempat kuliah kamu yang sekarang kamu udah keterima. Nah, sambil ngejalanin itu, kamu bisa mungkin ngumpulin uang atau cari-cari kerja sambil kerja. Karena emang dia tuh kuliahnya sambil kerja. Nah, nanti uangnya kalau udah kekumpul, kamu bisa buat bayar UKT di UI. Mungkin karena kan dia pengen nyobain simak UI gitu guys. Dia tuh bener-bener kayak cerita ke aku, dia tuh bingung gini-gini, aku mikirin ini terus, aku stres mikirin ini karena aku bingung sekarang gitu, karena aku mau ikut simak UI, karena dia tuh pengen banget masuk hukum guys. Terus aku bilang kayak gini, ya udah, sekarang kamu jalanin dulu apa yang kamu dapat sekarang. Jangan semuanya diamburin sekarang. Pikiran kamu jangan semuanya diberatin hari ini, minggu ini, jangan diberatin saat ini juga. Sekarang kamu kuliah aja dulu, jalanin sambil mikirin gimana nanti simak UI dan lain-lain. Jangan diberatin sekarang pikirannya. Jadi guys, apapun itu, take the opportunity yang udah kalian dapet. Kalau misal kalian bisa pengen ini, pengen itu, tapi sebenarnya di depan kalian tuh cuman ada ini, kalian tuh dapetnya ini, ya udah, jalanin dulu. Jangan nyanyain kesempatan yang kalian sebenarnya udah dapet dari usaha kalian sendiri. Jalanin dulu pelan-pelan. I know kalian tuh nggak mau universitas itu, I know. Tapi kenapa kalian nggak jalanin dulu aja? Jangan terlalu maksain. Ya kalau misalnya kalian mampu atau dibolehin buat mandiri kemana, misalnya mandiri ke ITB, ya udah gak apa-apa, kalian boleh. Cuman kan kalau temen aku ini tuh kendalanya ekonomi kan guys. Jadi
Ya udah, jalanin dulu, ambil apa yang kalian udah dapet, apa yang udah dikasih Tuhan buat kalian, kalian gunain baik-baik. Oke guys, jadi inti dari video ini adalah jangan nyerah buat kalian di luar sana. Karena kalian tahu nggak, aku tuh punya temen kan, kemarin tuh dia tuh kan gagal SNBP, terus dia gagal UTBK juga, dan sekarang dia keterima FKG di UNER. FKG di UNER, ya kalian bayangin FKG di UNER, siapa yang gak mau? Aku kayak kaget gitu kan, kayak aku bangga banget sama temen aku, kayak oh my god, kamu masuk FKG di UNER, kayak wow, that's cool. Kalian tahu, aku tahu banget perjuangan dia, karena kan aku satu tempat les sama dia kan, dan kita tuh tiap hari tuh les intensif bareng, jadi aku tahu banget perjuangan dia. Dia tuh awalnya udah mau nyerah ke swasta, awalnya dia mau nyerah guys ke swasta setelah ditolak UTBK. Cuman apa? Karena dia nggak mau nyerah, dia nyoba sana sini. Aku tahu banget dia nyoba mandiri di Unpad, dia nyoba mandiri di sini, bahkan dia mau masuk swasta, udah mau daftar, nanya-nanya ke aku. Karena dia nggak nyerah guys, dia mau nyoba, karena dia nggak buta di situ, karena dia nggak terdistraksi sama rasa down itu. Dia mau melihat opportunity di depan dia. Dia dapat UNER FKG, diterima UNER FKG kemarin. Aku bangga banget sama kamu, jujur. Coba kalian lihat, aku udah nyeritain kisah temen aku kayak gitu, terus kalian gak mau nyoba, terus kalian mau tetap aja down gitu aja kalau misalnya kalian gagal. Coba deh dari sekarang, buang rasa down itu, buang mindset kalau kalian itu nyerah. Oke, jadi dari sekarang mungkin ini aja yang bisa aku kasih tahu ke kalian, karena sebenarnya aku tuh udah mau bikin video ini tuh dari lama ya guys, cuman karena aku nunggu pengumuman UTBK aku, jadi kayak biar aku bisa lebih menerima, dan aku bisa lebih, dan maaf banget buat temen-temen aku yang udah nungguin video aku ini, karena banyak temen-temen aku juga yang udah nungguin aku bikin video ini, tapi karena aku kepepet sama UTBK dan pengumumannya, jadi aku mau banget kayak aku tuh bikin video ini tuh kayak step by step, I mean like kayak timeline gitu, dari aku awal SNBP sampai pengumuman UTBK. Dan itu aku pengumuman UTBK udah selesai kemarin 28 Mei, dan aku baru bikin videonya sekarang tanggal 4 Juni. Ingat ya guys, bahwa gagal itu distraksi, kalian jangan nyerah. Dan aku mau memberi selamat buat kalian yang udah keterima di universitas impian kalian. Aku bangga banget karena kalian gak nyanyain usaha kalian. Dan satu lagi guys, aku lupa mau ngasih tahu, ini penting banget, bahwa kalian tuh harus percaya banget sama diri kalian. Kalian tuh harus believe yourself bahwa kalian bisa sampai ke tujuan itu. Kalau dari awal kalian udah ragu buat sampai ke tujuan yang kalian mau, ya udah, kalian tuh bakal stop di tengah-tengah. Jadi yang kata aku tadi, kalau misalnya kita udah sekali down atau nyerah, pasti kita langsung kayak hilang kan percaya dirinya. Nah, distraksi banget itu guys. Jadi kalian harus kuat, percaya diri bahwa kalian bakal dapetin universitas itu. Kalian tuh harus kuat rasa percaya dirinya, karena sebenarnya the power is self-esteem, your self-esteem. Karena power sebenarnya tuh ya kepercayaan kalian sendiri gitu. Kalau misalkan dari awal udah gak percaya, ya udah gak akan lurus jalan kalian. Jadi apapun yang terjadi, kalian harus tetap percaya kalau kalian bisa. Buang mindset kalau kalian tuh gak bisa, buang mindset itu. Oke, aku percaya diri, aku mau sampai sana, tapi di tengah-tengah jalan tuh aku gagal. Lawan guys, lawan. Kalian harus tetap percaya diri, karena yang kata aku tadi, mimpi kalian tinggi, tapi kalian gak mau gagal. Kalian gak mau ngerasain ketidaknyamanan di tengah-tengah proses kalian itu. Bye guys, see you on the next video. Bye. Good luck buat kalian semua.